A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bergemuruh dada ini karena dosa yang selalu kami tumpuk setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemana tempat berlari kecuali kepada maghfirah-Mu yang tak bertepi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau tatap kami dengan keadilan-Mu, karena tiada daya untuk menghadapinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tataplah kami dengan kemurahan-Mu dan kelembutan-Mu yang tiada bertepi itu, sehingga masih ada secercah harapan bagi kami untuk selamat dari murka dan siksa-Mu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, sebelum kita bertemu ini, sebenarnya saya dalam keadaan yang kalau ibarat olahragawan kurang fit katanya, karena adanya beberapa tugas. Tapi ala kulli hal kita akan mencoba mendiskusikan satu yang penting. Sebenarnya diskusi hari ini merupakan, boleh dikata, pengkabaran, yaitu mengenai fatwa-fatwa Syed Ruhullah rahimahullah mengenai amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Jadi di sini akan saya cuplikkan beberapa fatwa beliau untuk memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara kita beramar ma'ruf dan nahi anil munkar. Walaupun sebagaimana yang saya singgung tadi tidak serinci mungkin. Dalam kitab Tahrir Wasilah jilid 1 halaman 462, beliau memulai menulis fatwanya dengan judul Kitabul Amr bil Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar. Pada bab-bab awal beliau menekankan dan menerangkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Bahkan beliau mengatakan dari amar ma'ruf nahi munkar ini adalah dari asyrafnya, paling asyrafnya kewajiban yang berada di pundak kita, yakni paling mulianya faraid atau apa-apa yang diwajibkan ke atas kita. Karena apa? Beliau juga mengutarakan wabihima dengan dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar ini, faraid-faraid yang lain itu bisa dilaksanakan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini boleh dikata adalah awal daripada faraid dalam Islam. Jadi paling mulia dan pentingnya. Kenapa? Karena faraid-faraid yang lain itu datang setelah. Jadi kewajiban-kewajiban yang lain itu merupakan berikutan atau tindak lanjut dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Saya kasih contoh. Kalau kita belum menerangkan atau menganjurkan atau mengajak dan mengajar orang cara bersolat, belum menerangkan kewajiban-kewajiban dalam Islam, maka orang tidak akan sholat sekalipun dia misalnya Islam. Maka itu ketika ada amar ma'ruf dan nahi anil munkar, seluruh kewajiban yang ada bisa terlaksana. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban-kewajiban yang lain sulit dilaksanakan, bahkan mungkin dikata mustahil. Justru itu Nabi diturunkan apa? Liyu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Beliau mengatakan wa wujubuhuma min dururiyatiddin.
Iya, min daruriyatiddin. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar adalah dari daruriyat. Daruriyat agama. Dalam istilah fikih Ahlul Bait sering dijumpai daruriyat. Begitu juga dalam filsafat atau logika. Daruri adalah suatu ilmu yang tak perlu dipikir. Jadi mudah mengetahuinya itu. Itu disebut daruri. Yani tak perlu belajar banyak, tak perlu menyantri dulu untuk mengetahui hakikat sesuatu. Itu disebut daruri. Tidak perlu dipikir. Mudah. Misalnya, bukan. Kalau arti kata-katanya daruri itu merupakan bisa dikata wajib. Tapi kalau dalam istilah kitab, daruri itu adalah pahaman yang mudah. Insya Allah kalau buku logika sudah terbit nanti ada di bab-bab awail itu penjelasan mengenai daruri. Saya terjemahkan dengan ilmu mudah, yaitu identik dengan badihi. Daruri ini identik dengan badihi, yaitu yang tak perlu dipikir. Misalnya untuk sekedar mengetahui kewajiban sholat itu mudah bagi kaum muslimin. Ini ada tindak lanjutnya daruri ini. Ada yang daruri, ada yang tidak toh. Yang darurian ada tindak lanjutnya. Kalau orang mengingkari yang daruri itu hukumnya kafir. Najis. Tapi yang ini imam tidak sungkan-sungkan lagi. Kalau orang mengingkari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini karena dia daruri, yakni karena dia mudah dipahami, logis kan? Kalau nggak ada daruri bagaimana bisa diamalkan Islam? Kalau nggak ada kiai ngajarkan kaidah Islam, ajaran Islam bagaimana bisa diamalkan Islam? Ini daruri. Kayak misalnya imam, nabi mesti ada, imam mesti ada. Itu ya. Ajaran Islam ini harus berpusat kepada sesuatu. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, puasa bulan Ramadan itu mudah diketahui. Nah, kalau itu diingkari dan dia sadar bahwa mengingkari ini berarti mengingkari agama, mengingkari ajaran agama, maka hukumnya najis sebagaimana kita bahas tempo hari. Cuman ini belum saya masukkan. Ini digolongkan ke kafir. Jadi hukumnya dihukumi kafir anunya itu, badannya najis. Tapi beliau imam di sini tidak sungkan-sungkan. Beliau mengatakan barang siapa mengingkari amar ma'ruf nahi mungkar, terus dia mengatakan misalnya ya nggak wajib amar ma'ruf nahi mungkar itu, dia mengatakan begitu misalnya, sementara dia tahu bahwa perkataannya itu adalah berarti mengingkari dan mengejek atau bahkan menghina agama, sadar kata-katanya itu bahwa berisi yang sedemikian, maka dia dihukumi kafir sama imam. Bahwa minal kafirin. Jadi ini penjelasan pertama beliau mengenai kewajiban amar ma'ruf dan nahi anil mungkar. Beliau juga menukil satu dua ayat di sini, yaitu wal takum minkum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini biasanya kalau di pesantren-pesantren Ahlul Bait biasanya ini diterangkan. Misalnya satu kaum mestilah sebagian tuh belajar agama, tidak seluruhnya bisnis, ya, sebagian belajar agama detail dan pikirannya tercurah ke situ, ya kan? Untuk kemudian apa? Kembali kepada kembali kepada kaumnya atau kelompoknya untuk menyampaikan satu ajaran Islam ini. Cuman di sini beliau mengutip satu ayat ini yang langsung berhubungan dengan amar ma'ruf dan anil nahi anil mungkar, yaitu jadilah kamu sebagian daripada kamu ini beramar ma'ruf dan nahi anil mungkar, sehingga apa?
supaya kamu menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang berhasil, muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ini nanti jadi orang yang muflihun, yang berjaya. Jadi ada pernah saya dengar suatu hadis, walaupun saya tidak tahu keabsahannya, kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi anil munkar, maka kalau bala itu turun, sekalipun orang yang baik akan kena itu bala itu. Jadi pernah saya mendengarkan hadis. Oh, al-azab ya. Oh, bahkan ayat ya. Maaf. Jadi kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kalau kena bala, kalau sudah bala turun, orang baiknya juga kena. Adalah Al-Anfal kama qil. Atau di ayat yang lain, tapi ini kalau dihubungkan dengan wal takum minkum, ada ayat lagi, jadilah sebagian kamu yatafaqqahuna fid din gitu. Jadi mengetahui agama banyak, kemudian menyampaikannya kepada kaumnya ketika di waktu ya ketika mereka yang belajar ini kembali. Maka dari itu dalam ajaran Ahlul Bait, dalam ajaran Syiah ya, belajar agama ini wajib, tetapi yang untuk sampai kepada tingkat mujtahid sehingga dia mengarahkan masyarakat beramal itu wajib kifayah, sehingga kalau tidak ada sebagian yang minkum ini melakukan, maka seluruhnya waqa' fil haram, melakukan haram. Ala kulli hal, beliau mengutip satu ayat lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau ini adalah sebaik-baik umat, dikeluarkan untuk manusia dan berbuat menyuruh kepada, menganjurkan, menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Di sini ajib ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini seakan-akan ini dari saya pribadi ini. Jadi engkau adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi seakan-akan khair ummatinnya ini seakan-akan ketinggian umat Islam dari kaum yang lain itu adalah disebabkan karena dalam Islam sangat ditekankan dan diwajibkan amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Ajib ini, justru nilai lebih kita itu karena adanya dan diwajibkannya amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Dan beliau mengutip hadis-hadis dan dari Imam Ridho dan sebagainya alaihimussalam. Ala kulli hal, sekarang saya akan berpindah kepada bab lain, yaitu al-qaul fi aqsamihima wa kaifiyati wujubihima. Tapi yang jelas tidak semua. Jadi bagian-bagian, cabang-cabang amar ma'ruf nahi munkar dan bagaimana cara dan bagaimana yang diwajibkan itu. Pada masalah pertama, halaman 463 ini beliau mengatakan amar ma'ruf dan nahi anil munkar dibagi kepada wajib, sunnah, yaitu apa? Fama wajib aklan aw sya'an wajib amar bihi. Yaitu yang wajib yang mana? Jadi dibagi kepada wajib, sunnah dan makruh. Yaitu apa? Yang wajib yang mana? Yaitu kalau secara akal ini ajib ya, selalu ditekankan. Hatta secara syar'inya kita belum tahu dalailnya, ini dalil-dalilnya dalam Quran ayat mana, hadis mana. Tapi kalau secara akal itu merupakan wajib dilakukan kemudian tidak dilakukan, kita wajib mengingatkannya. Bukan mengingatkan, wajib menyuruhnya. Yaitu apa?
Yang mana yang wajib? Yaitu kalau secara akal dan secara syar'i atau secara syar'i wajib sesuatu itu dilakukan, maka kita wajib menyuruhnya. Kemudian apa yang secara akal jelek atau secara syar'i haram, maka kita wajib melarangnya. Jadi ini wajib menyuruh dan wajib melarang, ya kan? Begitu juga hal yang lain, yaitu yang sunnah. Kalau perbuatan itu sunnah, kita sunnah pula menyuruhnya. Jadi kalau misalnya sunnah itu ditinggalkan, kita sunnah pula menyuruh dia. Misalnya dia nggak sholat malam, kita suruh sholat malam. Ini suruhan kita ini sunnah hukumnya. Sama sesuai dengan perbuatan kemana kita menyuruh dia itu. Tapi yang agak rada aneh dan ini yang sangat agak kontra dengan orang Sunni, ikhwan atau saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu apa? Karena dalam praktek-praktek kalau orang makan tangan kiri langsung kan, kalau di mana nih? Kalau di ahli sunnah, saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah langsung di misalnya nasihati, ditegur dan sebagainya. Imam mengatakan di sini apa-apa yang dimakruhkan maka melarangnya juga makruh. Fanahi anhu kadzalik. Jadi kalau misalnya saya minum tangan kiri, Anda melarang saya karena saya melakukan makruh, itu Anda makruh. Nah, ini kan jadi jangan dong, misalnya jangan makan tangan kiri, misalnya ini makruh. Nah, ini sangat sesuai dengan apa yang saya ketahui ya, bukan ininya. Jadi masyarakat Ahlul Bait ini yang saya ketahui memang sedemikian rupa bentuknya. Sampai-sampai kalau di pengajian khusus itu saya selalu mengatakan bahwa kalian atau Anda semua jangan begitu banyak konsentrasi sama sunnah dan makruh. Seandainya konsentrasi dan keseriusan Anda itu mengurangi keseriusan Anda dalam melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi di masyarakat Ahlul Bait itu yang saya ketahui, kalau orang makan tangan kiri orang tidak aneh. Tapi kalau dusta dan sebagainya, itu omongannya tidak akan dipercaya. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepadamu seorang fasik memberi kabar, maka telitilah kabar itu, berita itu. Nah, fasik di sini lawannya adil, yakni lawan dari orang yang tidak yang menjaga dirinya, yakni lawan orang yang tidak melakukan dosa. Jadi dia mesti melakukan dosa. Maka itu di Ahlul Bait hatta masih muda, kalau dia sudah meninggalkan yang haram dan tidak meninggalkan yang wajib, maka mereka menyuruhnya misalnya jadi imam sholat dan sebagainya. Walaupun dia misalnya minum pakai tangan kiri misalnya. Jadi kebudayaan yang agak sangat berlainan adalah bagaimana mereka menekankan kepada yang wajib dan kepada yang haram untuk ditinggalkan ya yang haram. Kemudian di pihak lain itu saudara kita menekankan sekali kepada sunnah dan justru memustahilkan setiap orang untuk bersih dari dosa. Ini sangat kontras. Kalau saudara kita ahli sunnah mengatakan tidak mungkin selain Nabi lepas dari dosa. Wah, tapi sunnah-sunnah ditekankan banget. Ajib ya, kalau yang wajib saja nggak bisa dilakukan secara penuh, kok bisa ditekankan ke yang sunnah. Tapi kalau di Syiah enggak. Kalau yang wajib dan yang haram ini wajib diperhatikan. Yang wajib dilakukan, yang haram harus ditinggalkan. Dan mesti bisa, harus bisa. Kalau enggak ya dosa. Gitu. Yang sunnah, kalau enggak ganggu kamu, silahkan tambahkan, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai mengganggu,
ahsan dikesampingkan dulu sementara. Begitulah ala kulli hal. Kemudian saya nukilkan di sini masalah ke-12. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini tidak hanya cukup mengingatkan. Misalnya ada orang minum bir. Wah, bir itu haram hukumnya. Ini nggak cukup. Jangan minum bir. Haram hukumnya. Ya harus ada larangan. Iya, jangan. Jangan minum. Nah, ini baru bisa terpenuhi kewajibannya. Tidak hanya mengingatkan. Iya, melarang lah. Nahi, melarang. Ya, ada syarat-syaratnya nanti. Kalau nanti kita melarang dipentung sama dia, gak wajib, sudah gugur kewajibannya. Misalnya orang ini meninggalkan sholat. Sholat itu sebenarnya wajib. Itu gak cukup. Inti sholat tuh. Nah, sholat itu wajib. Terserah nanti ini bumbunya. Tapi yang penting harus menekankan adanya amr, adanya perintah untuk melakukan yang wajib. Dalam hal niat, bagaimana berniat? Apakah mesti supaya kewajiban kita hilang, yakni kewajiban kita sudah terlaksana, harus berniat ikhlas, qurbatan ilallah misalnya? Enggak mesti. Tapi kalau niat, maka di samping kewajiban kita terlaksana, dengan niat itu pula kita akan mendapatkan pahala. Jadi dari perbuatannya itu. Jadi wajibnya ini wajib saja gitu. Nah, kalau disertai niat maka akan berpahala. Kemudian maksiat apa ya yang kira-kira misalnya yang harus wajib harus dilarang? Ya, Imam mengatakan tidak beda antara dosa besar atau dosa kecil. Misalnya ini dia sengaja gitu ya, misalnya perempuan atau misalnya keluarga kita, misalnya rambutnya biasanya nggak rapi, dikudungi misalnya 1-2 keluar, dia sengaja itu seperti itu, kita mesti ngingetkan, bukan ngingetkan mesti melarangnya. Nah, larangan itu mau diterima atau tidak itu bukan masalah kita. Yang penting kewajiban kita harus bukan mencegah ya, melarangnya. Nanti mencegah lain lagi. Kemudian saya akan berpindah kepada syarat-syaratnya. Ini memang nukilan saja. Syarat pertama, seorang yang akan memerintah kepada kebaikan dan mencegah ya atau melarang terhadap yang diharamkan, itu syarat pertama yang harus dimiliki adalah dia harus mengetahui permasalahan itu. Di sini letak kegoncangan kaum muslimin ini gara-gara semua sudah jadi ulama. Semua bicara, misalnya madhab atau masalah pikiran-pikiran dalam Islam, semua orang berkomentar. Di sini letak rahasianya kenapa tidak berhasil amar ma'ruf nahi mungkar ini, tidak berhasil secara secara baik. Karena apa? Tidak ahli, tidak mengetahui permasalahan ikut bicara. Gitu. Jadi syarat pertama yang harus dimiliki adalah orang yang akan menyuruh berbuat baik dan mencegah atau melarang berbuat mungkar, dia harus tahu permasalahan, yakni dia harus tahu bahwa itu memang mungkar. Dia harus tahu bahwa ini memang wajib, jadi harus punya ilmu. Tapi kalau enggak, ragu ini wajib apa atau ini haram apa makruh, itu enggak wajib sudah bagi dia. Jadi kalau bagi seseorang wajib amar ma'ruf nahi mungkar ini, kemudian tidak dilakukan, haram hukumnya. Haram. Jadi yang saya katakan misalnya tidak wajib, itu berarti kalau dia tidak melakukan tidak haram. Kemudian saya cuplikan di sini laukan al-fa'il jahilan bil maudu. Nah,
Orang berbuat mungkar ada bisa dikatakan dua versi. Misalnya minum bir nih. Ada orang minum bir, dia tahu itu memang bir. Ini harus kita cegah. Tapi ada orang yang tahu bahwa bir haram dan dia tidak mau minum bir. Terus dia minum air misalnya. Tapi sebenarnya air itu adalah misalnya tercampur bir lah. Atau dia minum minuman ini apa namanya? Ya anggur kemudian ternyata itu bir manis misalnya. Dia mau minum sirup atau misalnya semacam minuman-minuman Coca-Cola misalnya. Kemudian ternyata bir manis. Dia nggak tahu itu. Kita nggak wajib mencegahnya. Laukan al-fajah bil maudu la wajib ingkari wala raf'u jahli. Jadi nggak wajib bagi kita yang menginginkan dia dan mengatakan bahwa ini sebenarnya bir. Nggak wajib. Tapi kalau antum mau melakukan lamani di sini tidak ada larangan. Cuman tidak wajib gitu. Jadi jangan merasa berdosa. Misalnya juga saya ngelihat makanan itu najis dimakan. Saya tahu orang itu nggak tahu bahwa yang dimakan itu mutanajis. Dia tahu bahwa kencing itu najis dan kalau jatuh ke makanannya dimakan jadi haram. Dia tahu ini pelaku yang makan kue yang najis itu. Dia tahu hukum dan sebagainya. Cuman nggak tahu bahwa rotinya terkena kencing. Saya yang tahu bahwa rotinya terkena kencing tidak wajib mencegah dia dan tidak wajib memberitahu dia. Ala kulli hal, saya kutipkan yang lain. Ini ajib ini. Yajibu ta'allum syara'itil amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa maridil wujub wa adami wal jawaz wa adami hatta la yakfil munkar fi amri. Ini ajib ini. Mengetahui syarat-syarat dan sebagainya amar ma'ruf nahi munkar ini wajib hukumnya. Jadi setiap muslim wajib belajar syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, antum insyaallah dengan majelis yang cukup ringkas ini mudah-mudahan dapat mengangkat kewajiban itu secara tidak ini. Wajib ini imam mewajibkan orang belajar tata cara dan syarat-syarat amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Iya, fardu ain. Yajibu ta'allumu syara'itil amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa mamaridil wujub wa adami wal jawaz wa adami hatta la yaqa'u fi al munkar fi amri wa nahyi. Jadi wajib belajar. Kemudian law amara bil ma'ruf aw nahya 'anil munkar fi mawridin la yajuzu lahu yajibu ala ghairihi nahyahu anhuma. Kalau seseorang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, tapi dia sebenarnya nggak boleh karena dia nggak tahu permasalahan. Berarti dia atau yang berbuat mungkar nih sekarang. Nah, temannya yang lain yang mengetahui hal ini harus mencegah si yang mencegah tadi itu. Paham enggak? Jadi melarang yang melarang, si berbuat salah. B mencegah C berbuat salah. Atau B berbuat yang belum tentu salah. Yang tidak diketahui oleh B bahwa itu salah apa benar. Cuman dia langsung melarang. Oh jangan dilakukan itu. Nah, sementara A mengetahui bahwa B ini tidak tahu permasalahan itu. Nah A harus mencegah B yang mana tadi B mencegah C. Balik apa? Saya tadi yang pertama yang pelakunya siapa tadi? Pelakunya A, sorry. Kalau pelakunya A dicegah sama B, sementara B ini tidak boleh mencegah karena tidak memenuhi syarat-syarat. C yang melihat permasalahan ini harus mencegah B, yang mana tadi B mencegah A. Ala kulli hal. Syarat kedua. Ini loncat-loncat ya. Syarat kedua adalah ada kemungkinan orang yang dicegah
atau yang disuruh itu taksir ya ta'assar, yakni ya ada kemungkinan menerima larangan kita dan menerima suruhan kita. Jadi ini wajib enggak nih saya ya beramar ma'ruf nahi mungkar ini sama dia? Wajib enggak? Nah, saya tahu permasalahan itu bahwa itu salah. Berarti saya harus melarang. Orang ini gimana ya? Ini syarat kedua nih. Mau enggak nih kira-kira? Kalau ada kira-kiranya mau, wajib. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Jadi syarat kedua adalah kita mempunyai perkiraan bahwa orang yang kita akan suruh atau orang yang kita akan cegah itu menerima apa yang akan kita suruhkan dan yang akan kita cegahkan. La yaskutul wujub ma'adhan bi'adami ta'thir walau kana qawiyan famal ihtimal al-mu'tad tabihi an indal uqala yajib. Misalnya begini, ana mempunyai perkiraan kuat orang ini gak terima. Itu masih wajib kita mengingatkannya. Kalau sudah yakin dia gak terima, orang ini tindakan gitu. Nah itu gak wajib. Tapi kalau ya secara kemungkinan besar deh dia gak terima, 1-5% mungkin juga terima, wajib tetap. Kalau kita nggak ngelakukan haram hukumnya. Gitu. Kalau ada orang yang menjelaskan, misalnya, wah, bulan itu kok melakukan itu ya. Terus kita punya teman yang adil, sudah, dia tidak akan terima. Mau dinasihati apa sudah nggak akan terima. Kita boleh menerima argumen dia dan berita dia tadi. Kalau dia ini adil. Ada lagi kalau orang melakukan 2 keharaman sekaligus atau meninggalkan 2 kewajiban sekaligus. Kemudian misalnya yang A ini saya yakin dia tidak terima, tapi kesalahan yang B ini ada kemungkinan, maka kita wajib yang kesalahan yang B-nya. A-nya yang tidak wajib bagi kita untuk mengingatkan gitu. Begitulah. Saya cuplikan lagi. Masalah 5, law alim an tahamalah an amrah wa anhi ma'at takrar. Kalau kita melihat teman misalnya berbuat salah atau meninggalkan yang wajib, sudah diingatkan 1, 2, 3, tapi masih ada kemungkinan, dan saya memungkinkan kalau diulang-ulang ada kemungkinan dia terima, wajib kita ulang-ulang. Wah, anak sudah 5 kali. Kalau 10 kali keke, ya kalau sampai 15 kali ya ada kemungkinan kita wajib mengulang-ulang sampai 15 kali. Sampai rumangsa kita itu apa? Keyakin dia tidak terima. Jadi kadang-kadang wajib mengingatkan, mencegah atau menyuruh. Ada kalanya kewajiban itu yatakarrar. Jadi berulang-ulang. Kalau kita mempunyai kemungkinan, memungkinkan dia kalau diulang-ulang akan menerimanya. Misalnya lagi, saya kalau sendirian ngomong sama dia ini, ya pasti nggak terima. Tapi kalau di hadapan majelis, ada kemungkinan dia terima. Kalau kesalahannya itu dilakukan di hadapan majelis, kita bisa langsung di hadapan majelis itu ngomong. Bukan bisa, malah wajib hukumnya. Ini wajib. Memang di Ahlul Bait ini kalau menghadapi kesalahan selalu ribut. Maka di Syiah banyak ributnya daripada tentramnya. Ribut dalam arti karena memang wajib. Wah, inti itu kan Pak Yai. Inti keke di hadapan orang-orang.
Loh, tadi perasaan anak kalau di hadapan orang justru dia menerima, justru kalau di rumahnya nanti tidak diterima sama dia, dan yang dia lakukan di hadapan orang, dan itu wajib bagi anak, misalnya wajib lakukan di hadapan orang. Misalnya lagi, kalau ya dia berbuat satu kesalahan, atau kita mau menyuruh berbuat kewajiban, kemudian akan yata'assar, akan ada kemungkinan akan menerima kalau kita mengizinkan dia berbuat haram yang lain. Saya gini, saya baca dulu ya. Misalnya, lau alima anna amrahu aw nahyahu mu'assirun, lau ajazahu fi tarki wajibin akhar aw irtikabi haramin akhar, fama ahamiyat muridil ijazah la iskal. Misalnya gini, ini mau memperkosa orang karena apa namanya, dia kecanduan heroin. Waktu itu dia nggak punya heroin, nggak punya duit, ya. Karena kecanduan itu mau bunuh orang atau memperkosa orang. Nah, heroin lebih ringan ketimbang membunuh orang itu. Nah, kita ngasih sama dia. Ya, misalnya. Jadi kalau dengan minuman keras dia terus mabuk, nggak jadi membunuh orang, kasih dia. Jadi kita boleh memberi ijazah dia. Ya sudahlah, minumlah. Gitu. Pemaham itu muridil ijazah la iskal fi adamil jawaz. La iskal fi adamil jawaz mata sawin. Bagaimana? Iya. Biar sakran terus nggak jadi bunuh orang. Tapi kalau sama, apa ya kira-kira dosa yang sama itu? Misalnya mabuk sama heroin, ya mabuk sama heroin. Umpama ini sama. Saya akan mencegah dia mabuk, atau akan mencegah dia heroin. Tapi cegahan saya ini akan dia terima, ada kemungkinan diterima kalau saya mengizinkan dia minum bir. Nah, kalau begini tidak wajib saya beramar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi jomblang, nggak nutup lubang. Saya mau mencegah dia minum bir. Tapi kalau saya cegah dia minum bir, dia bunuh orang nantinya. Kita nggak wajib mencegah. Nah, tapi kalau saya mau cegah dia bunuh orang, dia akan terima itu. Ada kemungkinan dia terima kalau saya mengizinkan dia minum bir. Nah, kita boleh mengizinkan dia minum bir gitu. Jadi kalau kita ngasih, saya tadi bahasanya pakai ngasih ya. Saya bukan sedikit, saya tidak berani melampaui dulu, walaupun itu secara aklinya juga begitu ya. Tapi saya tidak mau melampaui dulu. Di sini pakainya ijazah ini, jadi mengizinkan ya, gitu. Jadi kita kan itulah. Jadi saya ralat tadi itu, ya yang tadi saya katakan kan sudah, bahasa saya tadi yang ngasih itu saya ralat karena tidak mau mendahului ini. Walaupun secara logis kita harus begitu. Kalau misalnya ini mau betul bunuh orang ini, Kiki nanti kalau anak kasih bir ini nanti mesti mau bunuh dia. Oh enggak. Nah, itu demi menjaga si fulan itu. Misalnya gini, dia sudah pasti ini ya mau membunuh orang. Yuk, ente mau nggak anak kasih bir? Nggak harus nyinggung-nyinggung itu misalnya, pakai taktik begitu. Itu ada kemungkinan diperbolehkan tuh. Ya, orang ini mau minum bir, kita ajak mampir, kita ajak minum. Ya bukan kita minum. Kita suruh dia minum kan, anak yang bayarin misalnya. Ada kemungkinan, jadi saya tidak mau mendahului. Secara akalnya
Boleh. Kalau kita tahu dan yakin bahwa orang ini memang sudah mau membunuh, misalnya. Itu secara akli itu. Dan imam mengizinkan tadi kalau pakai akli, mengizinkan juga. Kalau kalau apa namanya secara akal kita mesti melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, secara akli kita bisa melakukannya itu. Maka itu saya agak berani tadi. Saya kalau pikir tidak begitu berani. Bukan tidak begitu berani, memang tidak berani melampaui. Tapi karena dalam amar ma'ruf nahi munkar ini ukurannya juga memakai akal suatu saat, maka kita boleh. Ada kemungkinan boleh itu tadi. Yang saya ralat itu dari ngasih kepada mengizinkan. Sekarang kalau kita mau kembangkan kepada ngasih, ya secara akalnya boleh kita melakukan itu. Kalau betul-betul ini memang mau bunuh orang muslim di situ, atau mau merampok yang mana kalau atau bunuh diri misalnya dan sebagainya. Ala kulli hal. Ya. Kita break dulu. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena penting. Dia ada pertanyaan nih dalam rangka menunggu hal-hal yang mesti dilakukan setelah break. Ini yang pernah datang ke pengajian mesti tahu apa maksudnya yang dilakukan. Pertanyaannya, apakah setiap kan biasanya kalau meninggalkan yang makruh dapat pahala, melakukan sunnah dapat pahala, melakukan makruh tidak apa-apa, meninggalkan sunnah tidak apa-apa. Apakah tidak bisa dikatakan bahwa tadi kan melarang orang makan tangan kiri itu makruh, melarangnya makruh. Bagaimana kalau kita balikkan menyuruh dia makan tangan kanan misalnya, karena itu memang sunnah. Pertanyaannya begini kan ya, jawabannya kalau kita menyuruh dia makan tangan kanan sunnah, tapi kalau melarang dia makan tangan kiri tetap makruh. Kan lain mamar sama nahi. Yang dikatakan imam makruh itu dalam mencegahnya, yakni mencegah orang berbuat makruh. Kemudian berkembang, apakah tidak sunnah itu namanya mencegah makruh, kan berarti menyuruh berbuat sunnah. Nah gitu. Tidak jawabannya. Sebab tidak semua yang kalau ditinggalkan itu nilainya sunnah. Memang dalam beberapa tempat dalam fikih, kalau itu memang muhim dan itu penting sampai dikatakan apa? Tarkus sunnah ini makruh kadang-kadang gitu. Dan tarkul makruh ini sunnah gitu. Memang ditekankan beberapa hal. Kalau begitu keadaannya maka benar apa yang dikatakan itu. Tapi kalau enggak ya tetap pada awal dan asal hukumnya. Shallu ala Nabi.